Ya, kali ini kita kedatangan HP low entry lagi yang harganya udah turun jadi 1 juta mepet aja. Ini dia Redmi 12C. Di bagian belakang kita bisa lihat ada beberapa key selling point-nya. Ada Helio G85, layar 6,7 inch, kamera 50 megapiksel dan baterainya 5000 mAh. Buat kalian yang budgetnya mepet di 1 jutaan, bisa banget pertimbangin HP yang satu ini. Untuk varian yang kita unboxing kali ini adalah 4128, warnanya graphite grey. Kita unboxing dulu aja ya. Di dalamnya tentunya kita dapat unitnya. Di sini ada pengulangan yang tadi kita bisa baca di belakang dashboardnya. Ada Helio G85, layar 6,7 inch, kamera 50 megapiksel dan baterainya 5000 mAh. Kita singkirin dulu aja unitnya, kita lihat isi dalamnya. Ya, di bagian dalamnya kita bisa dapat SIM tray ejectornya. Terus juga di dalamnya ada buku panduan dan juga kartu garansi, dan juga ada ucapan kartu terima kasih ya. Masih ada ya sekarang ya. Terus, tapi kayak ada yang kurang ya. Nggak ada soft case atau hard case-nya kayak Itel S23. Terus juga kita dapat adapter charger 10 watt. Dan ya sama sih kayak si Redmi 13C dan juga Poco C65. Meskipun mereka sudah support up to 18 watt, tapi secara default bawaannya adapternya 10 watt ya, jadi sama aja. Terus juga kita masih bisa dapat kabel microB-nya, sayang banget sih di harga segini meskipun ya udah murah banget, tapi kayaknya Type-C juga bisa kali ya gitu. Jadi buat kalian yang mungkin udah punya charger Type-C terus harus punya microB lagi, mungkin jadi harus banyak punya charger di rumah gitu ya. Jadi kalau nggak masalah sih harganya juga murah banget, 1 jutaan kecil, ini bisa jadi opsi terbaik. Ya jadi buat harga 1 jutaan sekarang tuh udah berdarah-darah banget. Kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian karena si Redmi 12C ini kesannya kayak dibunuh sama saudaranya sendiri ya. Tapi ya secara keseluruhan sih konsumen tetap diuntungkan ya, karena kita bisa jadi punya banyak pilihan dan juga dapat value for money yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Ini feel di tangannya juga masih oke-oke aja ya, nggak yang ringkih-ringkih gitu. Kita kletek dulu aja, ini bagian paling seru sih. Ya, sambil kita nyalain juga si Redmi-nya. Di sisi samping kita bisa lihat ada tombol power, volume up and down. Di sisi bawahnya kita bisa lihat ada microB, mikrofon dan speaker. Di belakangnya kita bisa lihat ada fingerprint scanner dan kamera 50 megapiksel serta gimmicknya. Ya, ini dia tampilan paling awal dari Redmi 12C ketika kita pertama kali hidupin. Kita coba langsung aja ke bagian setting. Kita lihat dia startnya dari MIUI 13. Dan untuk varian Android-nya ini, dia mulai dari Android 12. Sama kayak Itel S23 kemarin yang sempat kita unboxing. Tapi harusnya ini bakalan dapat update ya dari Xiaomi. Tapi kalau berbicara perihal dapur pacu, dia masih sama aja ya, pakai Helio G85 yang untuk gaming ringan itu udah oke banget. Untuk memorinya sendiri yang sudah digunakan adalah 23,5 GB dan untuk jenis panel layarnya sendiri dia bertipe IPS dan belum 90Hz. Jadi di sini letak perbedaannya dengan Redmi 13C. Terus juga di sini belum ada NFC, terus juga RAM-nya startnya lebih kecil dari Redmi 13C yang mulainya dari 6 GB untuk base model. Dan untuk tipe memorinya sendiri dia masih eMMC ya, masih sama, jadi bukan UFS untuk si Redmi 13C ataupun 12C ini. Kita langsung aja cobain kamera belakangnya yang 50 megapiksel. Jadi ya harusnya sih kualitasnya nggak jauh beda juga dengan Redmi 13C, karena dari prosesornya juga sama, untuk jenis lensanya juga sama. Terus juga di sini juga masih sama mentok di Full HD 30 fps aja. Kalau sekilas dilihat sih masih cukup oke ya. Jadi ya, buat kalian yang budgetnya mepet 1 juta kecil, nggak bisa nambah dikit lagi, ini Redmi 12C sih bisa jadi solusi. Atau kalau bisa nambah sedikit lagi bisa dapat Itel S23 yang sedikit lebih baik dari ini.
kalau dibandingin sama Redmi 13C, perbedaannya ada di NFC, RAM, refresh rate layar, dan fingerprint yang udah lebih natural ya, ada di tombol power. Kalau menurut kalian gimana? Lebih baik nambah dikit lagi buat dapat varian lebih baru, atau justru ini masih value for money karena harganya makin turun 1 juta kecil, bahkan ada yang jual 1.050.000. Buat yang nantiin reviewnya, buat kalian yang mau lihat reviewnya untuk penggunaan di tahun 2024 ini, bisa tungguin aja. Atau buat kalian yang mau kita duelin head to headin 1 versus 1 sama itel S23, bisa aja tunggu di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe